Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kali ini sudah siap belajar? Oke, silahkan persiapkan alat tulis yang kalian akan gunakan. Nah, pada hari sebelumnya kita telah belajar tentang mengenal SPLDV, kemudian kita juga belajar memodelkan matematika dari situasi yang ada, kemudian kita belajar juga tentang penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Nah, untuk kali ini kita akan belajar penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Oke, jadi setelah menonton video ini, Ibu berharap kalian akan bisa menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode eliminasi juga. Dan yang ketiga, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang terbentuk yang berkaitan dengan permasalahan kontekstual. Jadi siap untuk belajar hari ini? Pasti dong ya. Nah, untuk yang pertama, mari kita ingat kembali nih materi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Begitu ya anak-anak ya. Apa yang telah kalian pelajari dan bagaimana manfaat penggunaan aplikasi GeoGebra yang telah kalian gunakan begitu. Coba kemarin kita udah belajar menggunakan metode grafik, langkah-langkahnya bagaimana anak-anak? Oke, di antaranya kita harus menentukan titik potong begitu dari kedua persamaan, kemudian menggambarnya di bidang kartesius, dan dari dua grafik yang terbentuk akan menghasilkan titik potong, dan titik potong itu adalah hasil penyelesaian atau enggak himpunan penyelesaian dari SPLDV yang ditentukan. Nah, kemudian penggunaan aplikasi GeoGebra kemarin bagaimana? Seru banget kan? Pasti dong, karena sebelumnya kalian juga belum pernah kan menggunakan. Oke, sip. Jadi paling enggak kalian sudah mencoba, kalian juga udah mempraktekkan begitu ya, dan mengetahui langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Nah, kali ini tentunya kita juga akan belajar bagaimana menentukan penyelesaian dengan metode eliminasi. Oke, sebelumnya Ibu berikan tes prasyarat terlebih dahulu. Silahkan kalian cek link kuisis yang Ibu telah belikan ya. Nah, next, metode eliminasi apa sih itu? Coba ayo kita diskusi ya. Jadi sering gak sih kalian dengar di TV-TV gitu kan, di ajang pencarian bakat? Hari ini, ya kan MC-nya tuh bilang, hari ini yang akan tereliminasi gitu kan, adalah kontestan dengan nama lalalala kayak gitu. Nah, mengeliminasi itu nama lainnya itu adalah menghilangkan anak-anak ya. Jadi, kalau kita diberikan dua persamaan, ya kan? Kemudian kita akan mencari selesaiannya. Jadi langkah-langkah yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu menghilangkan variabel X untuk mencari nilai Y. Dan kemudian dibalik ya anak-anak ya, menghilangkan Y untuk mencari nilai X. Nah, untuk konteks kali ini apakah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Ya tentu bisa gitu loh ya. Mari kita belajar bersama. Oke. Kali ini kita belajar langkah-langkah penyelesaiannya dahulu ya anak-anak ya. Jadi yang pertama, silahkan nyatakan kedua persamaan ke bentuk A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Dan persamaan kedua itu silahkan kalian bentuk terlebih dahulu jadi A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Kemudian, ini Bu Ayu tipe ya. Silahkan Bu Ayu perbaiki sebentar. Harusnya B ya anak-anak ya, ini C, ini D, oke.
Kemudian samakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi atau dinolkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai tanpa memperhatikan tanda. Jadi kalau dan nama lainnya itu kita cari kebalikannya dari yang akan kita hilangkan, begitu anak-anak ya. Atau cari KPK-nya, begitu bisa. Kemudian langkah ketiga itu jika koefisien dari variabel bertanda sama-sama positif atau negatif, maka kurangkan kedua persamaan. Dan yang keempat, begitu. Jika koefisien variabel bertanda berbeda, ya kan, positif dan negatif, maka jumlahkan kedua persamaannya. Oke, biar lebih ngerti, ayo kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, yang pertama, tentukan penyelesaian dari SPLDV yang memuat persamaan-persamaan berikut dengan metode eliminasi. Yaitu persamaan yang pertama, 2x tambah y sama dengan 5. Dan persamaan yang kedua, itu 3x dikurangi 2y sama dengan 11. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, untuk menentukan penyelesaian, pertama kita harus mengeliminasi salah satu variabelnya. Misalkan kita akan mengeliminasi variabel x, maka kita harus menyamakan koefisien x dari kedua persamaan tersebut. Koefisien x pada persamaan 1 dan 2 secara berturut-turut itu adalah 2 dan 3. Sehingga kita harus menyamakan koefisien x dari kedua persamaan tersebut menjadi KPK, ya kan? Dari 2 dan 3 yaitu 6. Nah, dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 3 dan persamaan 2 dengan 2, maka kita akan mendapat bentuk seperti ini anak-anak. Nah, perhatikan dulu ya. Jadi kita kan tadi mau menghilangkan variabel x. Nah, x kan yang depan ini nih. Koefisiennya kan masing-masing tadi 2 dan 3. Karena kita mau menghilangkan, otomatis harus disamakan dulu agar bisa nanti dinolkan, begitu ya. Jadi masing-masing kita kalikan dengan kebalikannya, ya, atau KPK-nya, begitu ya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, kalau dikalikan dengan kebalikannya, berarti 2 yang atas nih dikalikan dengan kali 3, yang bawah itu 3 dikalikan 2, agar menghasilkan KPK 6, begitu. Nah, yang dikalikan apakah yang depan saja, Ibu? Oh, bukan ya. Yang dikalikan itu kalau persamaan pertama, keseluruhan dari persamaan pertama ini dikalikan 3. Dan persamaan kedua, keseluruhan juga dikalikan dengan 2. Oke, kita coba barengan ya. 2x dikalikan 3 jadi 6x. Y dikalikan 3 jadi 3y. Sama dengan 5 dikalikan 3, 15. Kemudian untuk persamaan yang kedua, masing-masing kita kalikan dengan 2. Hasilnya 6x dikurangi 4y sama dengan 22. Nah, karena tadi kita sudah perhatikan langkah yang ketiga, jika sama tanda dari kedua persamaan, jadi variabel yang sama dari x itu bernilai positif, jadi 6 ini positif, 6 di persamaan 2 juga positif, maka silahkan dikurangkan. Nah, kita kurangkan 6x dikurangi 6x, habis, begitu ya, 0. Kemudian 3y dikurangi negatif 4y, ya, negatif ketemu negatif nih, jadi dikalikan jadi positif ya, jadinya 7y. Nah, kemudian 15 dikurangi 22, berarti berapa itu? Negatif tuh 7. Nah, kita akan menentukan nilai y, maka 7-nya kita pindah ruas, jadinya negatif 7 dibagi 7 sama dengan y-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita bersatu memperoleh nih ya nilai dari variabel y itu tersendiri. Nah, yang selanjutnya itu dengan cara yang sama kita dapat mengeliminasi variabel y dengan menentukan nilai dari x, ya kan? Jadi kita mau mengeliminasi y, coba perhatikan. Y di sini koefisien yang pertama itu ada 1, koefisien di persamaan 2 itu ada 2. Maka ya sudah, kita samakan dia KPK-nya. Jadi 1 dan 2 otomatis 2 dong. Oke, kita kalikan dengan angka kebalikannya, begitu. Oke, yang persamaan 1 semuanya dikalikan 2. Jadi yang menghasilkan 4x tambah 2y sama dengan 10. Untuk persamaan 2 semuanya dikalikan 1. Jadi 3x dikurangi 2y sama dengan 11. Nah,
Oke, ini boleh juga ada salah di sini. Oke, salah. Oke ya, karena kita mau menghilangkan Y dan Y sendiri ini tandanya sudah berbeda, maka ini kita jumlahkan saja anak-anak. Nah, berarti 4X ditambah 3X sama dengan 7X ya. Ini boleh salah juga nih, astagfirullah, dimaafin anak-anak ya. Kemudian 2Y dikurangi ditambah negatif 2Y ini habis. 10 ditambah 11 itu 21, maka nilai X-nya yaitu 21 bagi 7. Maka X sama dengan 3. Nah, good job. Nah, dari sini kita mendapat selesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut, yaitu X-nya 3 dan Y-nya negatif 1. Oke, di sini ada pertanyaan anak-anak, cukup jelas? Ya, nanti bisa dilihat lagi di bahan ajar yang udah Boy sampaikan minggu lalu ya kan, di pertemuan sebelumnya. Dalam bentuk apa itu? Flipbook ya kan? Silahkan dibaca-baca lagi anak-anak. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Ini sudah masuk ke soal cerita anak-anak. Jadi kalian harus berhati-hati, kalian harus teliti juga membaca dengan seksama dan janganlah terburu-buru begitu. Ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Di toko Pak Budi harga 5 buah kemeja dan 8 buah topi adalah 1.150.000. Sedangkan 3 buah kemeja dan 5 buah topi berharga 700.000. Tentukanlah harga masing-masing topi dan kemejanya. Nah, alternatif solusinya berarti kita tulis dulu apa yang diketahui karena ini merupakan soal cerita ya anak-anak ya. Yang diketahui itu harga dari 5 buah kemeja dan 8 topi itu 1.150.000. Kemudian harga 3 buah kemeja dan 5 buah topi adalah 700.000. Kemudian apa yang ditanya silahkan dituliskan berapa harga masing-masing sebuah kemeja dan topi begitu ya anak-anak ya. Nah yang pertama itu silahkan kalian membuat pemisalan ya nak. Mana nih? Oke, kursor Bu Ayu ya. Membuat pemisalan. Jadi misalkan harga sebuah kemeja itu kita misalkan dengan X dan harga satu buah topi kita misalkan dengan Y, sehingga model matematikanya kita memperoleh 5X tambah 8Y sama dengan 1.150 dan 3X tambah 5Y sama dengan 700.000 ya. Oke. Nah, dari sini kita menggunakan langkah yang pertama, kita mau mengeliminasi variabel X-nya ya anak-anak. Nah, kita tahu koefisien dari X di persamaan 1 itu 5, dan koefisien dari X di persamaan 2 itu 3. Nah, dari sini kita cari KPK-nya berapa sayang? 15 ya. Oke, dari sini gimana caranya 5 dikalikan berapa? Hasil 15. Otomatis dikalikan kebalikannya, begitu kan? Nah, 5 kali 3 dan 3 kali 5. Dan nanti akan menghasilkan angka yang sama, begitu sayang ya. Oke, 5X di persamaan pertama kita kalikan 3 semuanya. Menjadi 15X tambah 24Y sama dengan 3.450.000. Kemudian di persamaan 2 semuanya dikalikan 5. Jadi 15X tambah 25Y sama dengan 3.500.000. Nah, dari sini kita kurangkan ya anak-anak. Kenapa kok dikurangkan Bu Ayu? Karena tanda dari koefisien X sama-sama positif. Biar dia hilang, mari kita kurangkan. Jadi 15X dikurangi 15X. Hasilnya 0 ya, atau kita boleh coret. Kemudian 24Y dikurangi 25Y, berarti negatif Y. Next, 3.450 dikurangi 3.500 sama dengan negatif 50.000. Jadi, Y-nya sendiri adalah 50.000. Oke. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita mengeliminasi variabel Y ya di sini. Oke. Yuk, bareng-bareng ya. Di variabel Y kita tahu koefisiennya di persamaan 1 itu 8 dan di persamaan 2 itu 5. Nah, KPK-nya berapa tuh? 8 dan 4. Astagfirullah, 8 dan 5. 40 ya. Maka untuk menyamakan dengan KPK-nya, yaudah kita kalikan dengan kebalikannya begitu ya nak ya. 8 dikali 5 dan 5 dikalikan 8.
Nah, dari sini persamaan 1 silahkan semuanya dikalikan 5 dan persamaan 2 dikalikan 8. Hasilnya menjadi 25X ditambah 40Y sama dengan 5.750.000. Dan persamaan 2 dikalikan 8 hasilnya 24X ditambah 40Y sama dengan 5.600. Nah, dari sini kita kurangkan karena tanda dari koefisien Y itu sama dengan tandanya positif ya, sama-sama positif. Biar 0 makanya harus dikurangkan. Oke, 25X dikurangi 24X hasilnya X. 40Y dikurangi 40Y itu 0 atau habis. 5.750 dikurangkan 5.600 hasilnya 150.000. Nah, jadi kesimpulannya kita akan mendapat harga satu buah kemeja itu 1.500.000 dan harga satu buah topi adalah 50.000. Oke, nah kita dari sini bisa menemukan hasil penyelesaiannya dengan metode eliminasi. Bagaimana anak-anak? Apakah lebih mudah dari metode grafik yang kita pakai kemarin? Ya, ini persepsi ya dari masing-masing. Kalian pasti mempunyai hasil perbandingan sendiri-sendiri. Ada yang suka dengan metode grafik karena memang suka menggambar, kemudian ada yang suka eliminasi mungkin lebih singkat seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Oke, next. Oke, untuk kelompok diskusinya silahkan nanti kalian mengelompokkan diri, kemudian kalian mengerjakan LKPD yang Ibu sampaikan. Di antaranya ini adalah masalah 1 cuplikannya. Silahkan kalian amati, kalian juga perhatikan, silahkan dikerjakan bersama secara berdiskusi. Silahkan juga kalian bisa buka bahan ajarnya yang Ibu sampaikan, boleh lihat di buku, boleh lihat di di internet juga dari perangkat yang setiap kelompok miliki, begitu ya anak-anak ya. Nanti kita akan presentasikan dan kita juga simpulkan bagaimana menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Ya, di sini Ibu memberikan 2 permasalahan. Masalah pertama ya seperti ini dan masalah kedua juga hampir sama, begitu ya anak-anak. Silahkan kerjakan dengan teliti, begitu. Nah, nanti silahkan juga kita akan menyebutkan langkah-langkahnya di akhir pembelajaran. Oke, kita saatnya kuis. Nah, di sini Boy punya 2 soal. Silahkan nanti kalian mengerjakan secara individu. Nah, Ibu mau ngecek ini ya, kemampuan kalian dalam memodelkan matematikanya, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual, apakah sudah tercapai begitu ya anak ya. Oke. Nah, pelajaran sudah kita akhiri sampai di sini, tapi sebelumnya kita perlu refleksi anak-anak. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar bersama Bu Ayu dengan materi penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi? Kira-kira apakah ada percikan semangat begitu ya? Ataukah ada yang belum mengerti ataukah ada yang terkait kendala, begitu boleh disampaikan di sini ya. Begitu ya anak-anak ya. Nanti kita tindak lanjuti kendala-kendala yang kalian temui begitu anak-anak ya. Next, Boy sampaikan untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar apa? Metode substitusi. Nah, sebelumnya kalian boleh cek dulu bahan ajar yang Ibu berikan biar nanti lebih mudah begitu ya menerima penjelasan dari Ibu. Karena kalian sudah mencoba memulai belajar mandiri dulu. Begitu ya anak-anak ya. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu untuk pelajaran hari ini. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.